Shalom pemirsa, secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini, kehidupan baru. Yohanes 3 ayat 7, kamu harus dilahirkan kembali. Sebagaimana halnya dengan Nikodemus, kita mesti rela masuk ke dalam hidup sama seperti cara kepala orang-orang berdosa. Selain dari Kristus, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oleh iman kita menerima rahmat Allah, tetapi iman bukan juru selamat kita. Iman itu tidak dapat mendapatkan apa-apa. Iman adalah tangan yang berpegang pada Kristus serta memiliki jasa-jasanya, yakni penawar untuk dosa. Bahkan kita tidak dapat bertobat tanpa bantuan Roh Allah. Alkitab berkata tentang Kristus, ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Pertobatan datang dari Kristus sama seperti keampunan datang daripadanya. Bagaimanakah kalau begitu caranya kita diselamatkan? Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia itu telah ditinggikan. Serta setiap orang yang telah diperdaya serta digigit oleh ular itu boleh melihat dan hidup. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Cahaya yang bersinar dari salib itu menyatakan kasih Allah. Kasih-Nya itu menarik kita kepadanya. Kalau kita tidak melawan penarikan itu, kita akan dituntun ke kaki salib dalam pertobatan dari segala dosa yang telah menyalibkan juru selamat. Lalu oleh iman, Roh Allah menghasilkan suatu kehidupan yang baru di dalam jiwa. Segenap pikiran dan keinginan akan ditaklukkan kepada kehendak Kristus. Hati pikiran dijadikan kembali menurut peta Dia yang bekerja di dalam kita untuk menaklukkan segala sesuatu kepadanya sendiri. Kemudian Taurat Allah pun dituliskan di dalam pikiran dan hati, dan dapatlah kita berkata dengan Kristus, Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Dalam wawancara dengan Nikodemus itu, Yesus memaparkan rencana keselamatan dan tugasnya ke dunia ini. Tidak satu pun terlewat dari pembicaraannya, yang ia terangkan dengan begitu sempurna. Tahap demi tahap adalah pekerjaan yang perlu dilakukan di dalam hati semua orang yang hendak mewarisi kerajaan surga. Justru pada permulaan sekali masa kerjanya, ia memaparkan kebenaran kepada seorang anggota Sanhedrin, kepada pikiran yang paling suka menerima keterangan, dan kepada seorang guru yang diangkat oleh bangsa itu. Tetapi para pemimpin Israel tidak menyambut terang itu dengan baik. Nikodemus menyimpan kebenaran itu di dalam hatinya, dan selama 3 tahun hanya sedikit sekali buahnya yang kelihatan. Nikodemus menuturkan kepada Yohanes cerita tentang wawancara itu, dan oleh pena Yohanes cerita itu ditulis untuk menjadi pelajaran bagi berjuta-juta orang. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selalu mulailah hari Anda dengan secangkir pengharapan.